Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual tugas dari modul 13A6 dengan materi perubahan inquiry apresiatif melalui pendekatan Bagja. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Dwi Aryani. Saya CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 5 Kota Magelang. Sebagai pengajar praktik adalah Ibu Veronica Laksono dan sebagai fasilitator adalah Bapak Derajat Mulyawan. Apa yang dimaksud dengan paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau disebut IA itu merupakan suatu pendekatan manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif ini menggunakan prinsip utama psikologi positif. Lalu potensi diri yang saya miliki adalah pembelajaran berpihak pada murid, kolaboratif, kreatif, inovatif, dan pemimpin pembelajaran. Visi guru penggerak adalah terwujudnya generasi yang siap menghadapi tantangan global, kreatif, inovatif, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita akan belajar tentang atap. Nah, apa itu atap di sini? Yaitu awal atau aset, yaitu kekuatan aset atau modal, potensi sekolah, murid, komunitas yang teridentifikasi yang dapat membantu meningkatkan fasilitas pembelajaran murid. Sedangkan tantangan itu adalah keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. A. Aksi itu adalah kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Sedangkan P, yaitu pembelajaran bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa, yang merupakan turunan konkret profil pelajar Pancasila sesuai dengan konteks yang diperoleh dari elemen atau suplemen dimensi. Di sini saya mengambil langkah membuat atap dulu, yaitu merupakan gambar mental, prakarsa perubahan, yaitu aset, itu murid yang mampu berkolaborasi dengan teman dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, tantangannya di sini murid terbiasa menggantungkan tugas kelompok kepada teman yang lain, sehingga tidak semua murid terlibat aktif dalam kegiatan kolaborasi. Sedangkan aksi yaitu membantu murid untuk mau berkolaborasi dengan temannya pada saat pembelajaran. Dan pembelajaran di sini murid menyadari perlunya memiliki keterampilan kolaborasi untuk menghadapi tantangan global. Nah, prakarsa perubahan yang dapat saya rumuskan di sini adalah mewujudkan generasi yang kolaboratif melalui pembelajaran yang berpihak pada murid SMA Negeri 5 Magelang. Sedangkan tahapan Bagja yang saya buat di sini adalah membuat pertanyaan, mengambil pelajaran, menggali mimpi, kemudian menjabarkan rencana dan mengatur eksekusi. Tahap yang pertama, P, yaitu membuat pertanyaan, mengapa perlu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kolaborasi, yaitu langkah yang saya ambil mengutarakan prakarsa perubahan kepada kepala sekolah, teman sejawat, murid, dan orang tua murid dengan menjelaskan maksud tujuan perlunya pembelajaran yang dapat meningkatkan kolaborasi, mengutarakan manfaat dari kegiatan tersebut sekaligus meminta saran dan merencanakan tindak lanjut, serta mencari literatur tentang bagaimana mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kolaborasi. Kemudian tahap yang kedua yaitu ambil pelajaran, siapa, aktivitas, situasi, keterampilan apa saja yang dapat meningkatkan kolaborasi. Langkah yang saya ambil di sini adalah mencari contoh nyata atau warga sekolah dan pihak lain yang mempunyai pengalaman dalam pembelajaran yang mampu meningkatkan kolaborasi murid. Kemudian langkah yang kedua, identifikasi aktivitas, situasi, dan keterampilan apa saja untuk meningkatkan kolaborasi. Nah, langkah yang ketiga yaitu gali mimpi,
Apa saja kebiasaan baru yang akan terjadi jika pembelajaran dapat meningkatkan kolaborasi murid? Nah, langkah yang saya ambil di sini adalah membuat deskripsi sikap kita dalam merespon kesalahan anak melalui lembar diskusi. Kemudian membuat daftar kebiasaan terkait dengan sikap kolaborasi, melakukan wawancara kepada murid, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kolaborasi. Kemudian melakukan kajian literatur tentang kebiasaan-kebiasaan yang mampu meningkatkan kolaborasi. Nah, di sini langkah selanjutnya yaitu menjabarkan rencana terkait dengan ini, apa saja sih kebiasaan baru yang akan terjadi jika pembelajaran dapat meningkatkan kolaborasi murid, yaitu membuat capaian indikator mengenai sikap yang mampu melakukan kolaborasi, melaksanakan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah, guru, murid, dan warga sekolah lainnya serta pihak lain dalam rangka mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi. Dan yang terakhir yaitu atur eksekusi apa saja kebiasaan-kebiasaan baru yang dapat terjadi atau yang akan terjadi jika pembelajaran dapat meningkatkan kolaborasi murid. Yang saya lakukan di sini meminta dukungan dari kepala sekolah dalam menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kolaborasi, mengajak rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kolaborasi, kemudian meminta dukungan orang tua, murid, masyarakat, atau instansi lain untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran yang dapat meningkatkan kolaborasi. Selanjutnya saya membentuk tim asesor yang terdiri dari kepala sekolah dan guru senior untuk melakukan penilaian, monitoring, evaluasi, refleksi pelaksanaan pembelajaran dalam upaya meningkatkan kolaborasi. Demikian demonstrasi kontekstual yang dapat saya katakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.